itu maksudnya Pak Haji? Ya kan 3. Kakak titip 2 sebentar pegang, bisa kan? Pengen banget sama abang. Iya. Udah pelukan, emang udah siapa? Udah tadi aku. Udah. Siap. Bentar. Kasih. Kita semua mau pergi, mau pulang lagi ke Jakarta, masing-masing tempat. Bang Zuma sedih. Kita juga ikut sedih. Bang Zuma melepas kepergian kita semua. Kita mau pulang ke Jakarta. Mohon doanya teman-teman, kita bisa kembali lagi, ketemu lagi Bang Zuma, biar dimudahkan rezekinya, disehatkan, kita bisa berjumpa lagi dengan guru kita. Pak Haji Tony. Kita semua dari Makassar. Bang Zuma di Makassar, kita ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Riau, macam-macam kita ketemu Bang Zuma. Sedih, ditinggal Bang Zuma. Situasi yang berat ini. Oke, kita jumpa lagi nanti ya di sesi semua ya. Kasihan Bang Zuma ya. Doain kita semua semoga selamat sampai tujuan, semua sehat-sehat semua. Ada rezeki ya. Oke, see you next. Nanti kita semua oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bergabung dengan API. Kalau bisa semua Apologet bersama dengan Lagi pergi ke rumah anaknya. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Seperti itu ya. Jadi ini bukan
terakhir tadi ini awal ya Bang Juma? Iya, ini awal dari pergerakan yayasan kita ini. Insya Allah kedepannya semua akan terangkum kegiatan-kegiatan kita dua pekan ke depan. Kegiatan atau program akan diserahkan oleh kepala divisi untuk kemudian kita bicarakan kelanjutannya. Ada beberapa program jangka pendek dan jangka panjang yang diharapkan semua bisa terrealisasi insya Allah. Doakan saja ya para sahabat. Amin, Allahumma amin. Semalam Bang Juma aku wawancara, aku nonton. Bagaimana ilmu ATI yang semalam kok bisa bersyahadat? Kenapa? Jadi sebenarnya ateis itu sebenarnya kalau kita diskusinya itu menggunakan logika, mereka lebih cenderung mudah untuk menerima Islam daripada orang yang sudah beragama di luar Islam. Karena mereka tidak punya pegangan keyakinan tentang Tuhan, melainkan logika mereka. Ketika logika mereka itu bisa kita sentuh, maka mereka akan sampai kepada kebenaran hidayah. Gitu ya. Amin. Pertanyaan Bang Juma itu sangat, mereka nggak bisa menjawab bahwa kamu kan ingin kalau ada sang pencipta itu harus berwujud, harus ada. Bang Juma melihat analogi bahwa kamu punya akal nggak? Nah, tunjukkan akalmu kalau punya akal. Kalau nggak bisa berarti kamu nggak berakal, nggak punya akal. Gimana komentarnya Bang Juma? Dan ternyata mereka memang tidak bisa menunjukkan akal. Ya. Padahal di sisi lain mereka mempertanyakan Tuhan, ingin mematikan keberadaan Tuhan dalam diri mereka, tapi nggak sanggup, karena mereka mengakui adanya eksistensi daripada akal, tapi mereka tidak mampu menunjukkan wujud daripada akal. Lalu kemudian kita sampaikan bahwa ya itulah keadaan Tuhan. Makanya orang yang bertuhan itu adalah orang yang beriman, sekaligus mempergunakan akal. Tapi akal itu dia nggak bisa tunjukkan, tapi dia punya. Ya, itu dia merasa punya akal, tapi dia tidak bisa menunjukkan akalnya. Nah, di sanalah kemudian cakrawalanya terbentuk, cakrawala berpikir terbentuk. Oh, ternyata benar, sesuatu yang ada tidak mesti harus wujud. Wujud itu ada, tapi tidak semestinya berbentuk fisik. Ya, sama seperti rasa manis. Ya. Rasa manis itu ada, tapi tidak bisa kita gambarkan wujudnya seperti apa. Betul. Sederhana sih bagi yang menggunakan akal sehat itu untuk mencari keberadaan Tuhan. Pada intinya Tuhan itu ada. Sekarang Tuhan yang mana yang imajinasi, mana Tuhan yang absolut. Nah itu poinnya sebenarnya. Jadi lebih mudah untuk diskusi sama ateis dibanding orang yang salah Tuhan. Iya. Ya. Karena yang salah Tuhan itu harus kembalikan dulu, berhenti menuhankan dulu, baru carikan Tuhan baru. Ya, Tuhan yang sebenarnya gitu loh, bukan Tuhan baru, sorry. Tuhan yang sebenarnya. Iya, benar. Mantap. Tanya dong, masa gue doang? Udah nggak apa-apa Bang Andi, lanjut. Bang Andi, bagus pertanyaan itu bagus. Memang kalau halo Ustaz Nanda. Gimana kesan-kesannya selama dalam jangka pendek Bang Zuma, harapan Bang Zuma ini dengan terbentuknya API ini seperti apa Bang Zuma? Panggil semua dong itu. Iya. Harapan kita dengan adanya Ketua API Sekretaris ini, semua apologet yang kemudian terlibat di dalam program atau yang terbentuk ini, itu diharapkan kemudian dengan adanya API, pergerakan teman-teman di sosmed itu bisa terukur ya. Dan juga teman-teman Kristen di luar sana tahu bahwa ternyata para debaters Islam itu sudah membentuk lembaga yang tentu ya punya badan hukum, mana badan hukum ini menjadi tolak ukur pergerakan teman-teman di sosmed, terutama dunia debat. Karena yang kita tahu selama ini debat menghujat dan seterusnya. Harapan kita dengan adanya API tidak ada lagi hujatan di sosmed. Ya, berdialog dengan dan berdiskusi dengan baik. Seperti itu. Ya. Jadi sementara teman-teman Bang Juma di sini sebagai pembina ya Bang Juma ya, sekaligus penasehat. Nah di sini di sebelahnya ada ketua kita Ustadz Alif. Di sini ada sekretaris Sekden Ardiansyah begitu. Atau ketua dulu ya Bang Juma, izin. Bang Ustadz Alif. Ya. Selama di Makassar kesan-kesannya apa Bang? Aduh, semuanya berkesan.
Apa Bang? Ya, semuanya ya, dari keramahan, keberadaan, semua kuliner, tempat, semuanya berkesan. Dan yang pasti yang paling berkesan adalah ketemu abangku. Masya Allah. Yang tidak akan terlupakan. Banyak wejangan. Itu nggak lebay itu, nggak lebay kan? Loh, kok lebay? Harus serius ini yang serius, ini, ya. nggak mungkin dicanda ini. Gitu. Di samping terbentuknya hati, kedepannya sebagai ketua apa yang paling urgent pertama sebagai ketua? Ya, yang mungkin ya program jangka pendek ya, yang terdepan itu memang terutama adalah bagaimana pembenahan di internal kita. Ya siap. Artinya kita berusaha dakwah lebih baik lagi ya. Kita coba rangkul semua saudara-saudara kita jadikan satu suara ya. Dalam artian semuanya terorganisir dengan baik, tidak melanggar dari kaidah baik dari hukum di negara kita maupun secara ketentuan yang ada di dalam Al-Quran atau peraturan keagamaan kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Gitu poinnya. Ya. Pak Ketua, ini kan yayasan kita ini nggak digaji, nggak mendapat apa-apa, malah menyita waktu segala macam. Kenapa Anda mau jadi ketua? Siapa yang nyuruh? Ya, jadi kan perintahnya sih kembali ya. Tanya. Ada, kalau guru saya itu pernah bilang kita ini PGA, Ya. peraturan gaji Allah gitu ya. Masya Allah. Nah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, jadi perintahnya juga memang kamu mau dalam kondisi berat, lapang, sempit, bahagia ataupun apa, pergilah gitu kan, untuk berjihad di jalan Allah dengan sesuai dengan kemampuanmu, dengan hartamu atau dengan jiwamu, dengan pengetahuanmu, apa yang kita mampu kita bergerak bertindak gitu sesuai dengan perintahnya di sana. Mungkin begitu. Ya. Terakhir nih untuk Pak Ketua nih, apa sih yang kesan dan pesan dan apa selama ini kenal Bang Juma mulai di mana, terus ketemu seperti apa, dan mau berpisah-pisah seperti apa? Silakan. Saya ngefans dengan Gurunda mungkin udah 3-4 tahun ke belakang, selalu menyimak, jadi bunny typing, waktu itu di YouTube, netizen bergabung di Zoom, akhirnya ikut menyimak, lalu ikut juga kadang ya sebagai orang yang tukang pegang kabel lah istilahnya mungkin ya, di Zoom itu, dan akhirnya luar biasa banyak ilmu yang kami serap, yang diambil dan jadi panduan untuk kami bagaimana berdialektika atau berdiskusi bahkan berdebat dengan dalam hal lintas agama begitu. Dan perpisahan ini sesuatu yang tidak diharapkan sebenarnya nanti ya beberapa hari lagi, tapi bagaimana ada pertemuan ada perpisahan ya harus bisa. Kalau perpisahan lebih awal itu namanya pendaftaran. Terus apa yang mau disampaikan, apa dong terakhir nih? Aduh, tidak lebih dan apa yang disampaikan cuman terima kasih guruku, terima kasih wejangan ilmunya yang selama ini didapat. Insya Allah akan jadi bekal kami juga untuk hari ini dan kedepannya gitu. Masya Allah. Pelukan dok. Masya Allah. Mantap. Selalu menginspirasi. Iya, menginspirasi banyak orang. Pak Sekjen, Pak Sekjen saya wawancara ya. Pak Sekjen kenapa harus ini kan yayasan nggak digaji? Kenapa Anda membuang waktu begitu jauh dari keluarga, dari masyarakat, apa motivasinya? Sebetulnya saya sudah digaji sama Gajinya adalah saya bisa Ketua. Nah, ini ketua kita ini. Masya Allah. Izin bertanya, ketua. Harapannya itu apa yang kita semua tuh pasti punya aspirasi ya, bahwa gimana caranya itu supaya Muslim itu tetap kuat dan saling menguatkan, kan begitu ya, Pak Ketua ya. Nah sekarang kira-kira nih planning untuk jangka pendeknya aja dari ketua itu seperti apa? Iya, teringat pesan ulama kita ya, bahwa Islam itu tidak akan berdiri tanpa adanya kekuatan. Masya Allah. Kekuatan itu tidak ada tanpa adanya persatuan. Persatuan itu tidak ada tanpa adanya kepemimpinan gitu. Nah, artinya kepemimpinan di sini adalah wakil ya, wakil dari saudara-saudara yang ada, dan tentu tujuannya adalah bagaimana kita berdakwah itu satu komando, dan komando pun bukan yang kita buat, itu bukan kita sendiri ya atau pemikiran sendiri,
kembali kepada tuntunan yang ada di agama kita, kan begitu. Insya Allah tunjukkan dakwah yang baik, kan gitu ya, sehingga apa, banyak menginspirasi orang, banyak menyadarkan orang, ya banyak juga kita bisa memukul orang gitu kan. Dalam artian untuk para penghujat, mari kita bagaimana cara menangani orang-orang yang, karena ada beberapa tipikal kan gitu. Jadi intinya syiar Islam ini terus kita galangkan sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam panduan agama kita. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi nih, Ketua. Di Apologet apa tadi, Yayasan Apologet Islam Indonesia, itu ada apa aja sih di dalamnya itu, Ketua? Dari sana ya biar kelihatan Makassar ini. Oh, oke. Nah, Ketahuan kita di mana. Ya, diulang. jadi pertanyaannya gini, di Yayasan Apologet Islam Indonesia ini yang dipimpin sama Ketua kita Ustadz Alif ini, di dalamnya itu ada apa aja sih? Bisa dijabarkan sedikit nggak? Oh iya, tentu di dalamnya, dan mungkin perlu diketahui oleh saudara-saudara kita ya, Yayasan Apologet Islam Indonesia ini tidak sembarangan dibentuk, karena di dalamnya juga banyak orang-orang yang memang kompeten di dalamnya. Jadi bukan orang sembarangan, dan justru kami di sini yang terpanggil gitu ya, mewakili saudara-saudara yang lain, mendapat amanah ini sangat berat, karena mereka ini di belakang kita itu orang-orang yang cukup mumpuni di bidangnya, dan terbentuknya tujuan ini adalah bagaimana dakwah ini terorganisir dengan baik, itu poinnya, sehingga nilai dakwahnya itu terlihat, itu poin utamanya. Dan di situ banyak, nanti ada beberapa banyak ini kan cabang ya, bagaimana tentang nanti pembinaan buat saudara-saudara kita dalam berapologet, bagaimana juga partisipan, artinya saudara-saudara muslim kita yang senang dengan dunia ini gitu. Itu nanti kita coba rapikan, dan poinnya adalah bahwa tunjukkan dakwah Islam itu bahwa itu baik dan rahmatan lil alamin, itu poinnya. Masya Allah, mantap. Iya, sambil kita jalan ya. Kameranya biar bareng aja kita. Ustadz Alif aja. Ini hostnya, marah ini hostnya. Saya lebih suka untuk mewawancarai ketua ini, karena Masya Allah, di tangan beliaulah nanti kedepannya itu banyak harapan bertumpu. Jadi mudah-mudahan beliau itu selalu diberikan kemudahan oleh Allah, amin, disehatkan, jadi bisa memberikan masukan-masukan atau pergerakan-pergerakan yang lebih signifikan lagi dibanding pergerakan kami yang terdahulu. Jadi harapan kami itu supaya kedepannya itu bagaimana ketua ini bisa, atau yayasan ini juga bisa mencetak kader-kader yang ada Bang Zuma lain, ada Ustadz Alif yang lain, ada Ustadz Wafi yang lain, dan banyak penerus-penerus dari pejuang-pejuang kita, karena kita tuh harus beregenerasi gitu. Kalau hanya bersandar apa-apa, tunggulah nanti Ustadz Alif, tunggulah nanti Bang Zuma, tunggulah ini itu kayaknya terlalu lama gitu. Jadi ya satu sisi juga kita nggak paham ya, atau nggak tahu ya kalau umur itu sampai mana. Harapannya setelah kita nggak ada itu kita bisa meninggalkan legacy ya. Legasinya itu adalah kader-kader yang nanti akan ada singa-singa muslim lainnya, insya Allah. Regenerasi itu harus dan sebuah keharusan, karena dakwah ini terus menerus ya, selama langit dan bumi masih ada. Nah, satu titik pun tidak boleh ditinggal. Satu iota ya. Harus mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu jangan sampai terputus, itu poinnya. Dan menjunjung tinggi kalimat Allah itu adalah salah satu bagian dari visi kita ya. Masya Allah. Dan di dalam kalimat itu baru kita lihat bagaimana ke dalamnya. Jangan sampai kalimat Allah yang maha tinggi ini Allah diacak-acak, direndahkan, dihinakan, seperti yang sering kita dengar dalam perdebatan, bahwa selalu pesan Rasulullah tujuannya apa? Kita lillahi kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah, sementara banyak oknum yang selalu merendahkan, mengacak-acak, bahkan naudzubillah dijadikan sebuah kata yang tidak sesuai dengan pada tempatnya. Maka tugas kita di situ, tinggikan terus kalimat Allah, bantah terus, hancurkan terus orang-orang yang selalu merendahkan,
dan menghancurkan, menghinakan kalimat Allah. Tentu kita Ghazul Fikr, perang pemikiran ya, begitu. Masya Allah, itu tadi wejangan dari ketua kita yang baru.